Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehadiran kita. Allah yang telah menghadirkan kita di dalam haul Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Saggaf. Mudah-mudahan Allah taala mengangkat derajat beliau dan Allah memberikan berkah kepada kita dengan berkat beliau. Dan beliau sebagaimana dikatakan oleh Imam Abdullah bin Anwar Al-Haddad adalah bagian daripada silsilah zahabiyah, rantaian emas kaum yang mulia, yang agung, yang luhur, pewaris Nabi Muhammad yang hakiki. Fahumul qaumul ladzina hudu wa bifadlillahi qad sa'idu wa li ghairillah ma qasadu wa ma'al Qur'an fikarani. Mereka adalah para kaum yang telah mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala dan telah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak punya tujuan melainkan tujuan mereka hanya Allah, hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dan mereka enggak pernah terpisah dari Al-Qur'an, selalu seiring dengan Al-Qur'an. Dan hal ini nampak pada diri Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Saggaf, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada, kitabullah wa itrati ahlul baiti fa innahuma la yatafaraqa hatta yarida alayya al-haud. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal, kalau kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, kitabullah dan keturunan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya ini tidak akan terpisah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga datang ke telagaku esok di hari kiamat. Karena itu, apa yang terjadi daripada apa yang menimpa kita ketika kita hubungan kita dengan Quran lemah, hubungan kita dengan pewaris Rasulullah haula ahlul baitul tahir lemah. Ketika hubungan kita lemah dengan Al-Quran, nah ini yang terjadi. Banyak musibah, banyak bala dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, dalam negeri kita, segala-galanya. Begitu juga ditambah lagi hubungan kita dengan para salaf kita lemah, datang lagi musibah yang berlipat ganda. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Rabb, kaumku memboikot Al-Qur'an. Nauzubillahi min dzalik. Karena itu saudara-saudara sekalian, kapan terakhir ya kita membaca Al-Quran ya hingga hatam? Ini Al-Habib Ja'far bin Syekhan, hatta guru beliau, guru beliau Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar menjadi saksi tentang Al-Habib Ja'far bin Syekhan hubungan yang demikian erat dengan Quran. Kalau datang kepada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar, Al-Habib Muhammad bin Ahmad menganggil beliau ahlan marhaban bil Quran wa ahli Al-Quran. Selamat datang Al-Quran wa ahli Al-Quran. Itu dikatakan wa qadru kulli imri'in makana yuhsinuhu. Kerjaannya selalu sehari-hari dengan Quran. Dipanggilnya ketika datang ini Quran, Quran datang, Quran pergi, Quran berjalan, Quran duduk, Quran hadir. Tapi kalau Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar melihat kita, kira-kira bakal bilang apa? Marhaban bin namimah wa ahli namimah, marhaban bil ghibah wa ahli ghibah, marhaban bil kidhib wa ahli kidhib, marhaban bil ma'siyah wa ahli ma'siyah, marhaban bit tabarruj wa ahli tabarruj. Waliyadzu billah min dzalik. Qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu. Diadakan haul yang semacam ini adalah untuk kita bercermin, untuk kita berkaca. Dan sungguh mereka sebagaimana tadi dikatakan, mereka girang, lebih gembira kalau seandainya keturunan mereka itu belajar adab, belajar akhlak, mengikuti ajaran leluhur mereka, lebih gembira daripada keturunan mereka membawakan emas, membawakan perak, membawakan dunia dan harta yang sebanyak-banyaknya. Wahakadha. Wa kana Sayyidina Al-Husain ibn Syekh Habib Bakar bin Salim ngelihat anaknya pakai gelang emas atau gelang perak. Dia bertanya, Al-Imam Husain kepada putrinya, apakah semua wanita yang ada di kota Ainat memakai gelang perhiasan yang sama seperti yang kau pakai? Bilang, apa ini cuma satu gelang saja kecil. Dan semua wanita di sini memakai hal tersebut? Dia bilang tidak. Kalau betul engkau anaknya saya, lepaskan itu semua, infakkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wahakadha. Namun beliau adalah orang-orang yang mengutamakan adab, mengutamakan akhlak lebih daripada dunia seisinya. Wahakadha. Al-Habib Ja'far bin Syekhan
dengan Qur'annya beliau, dengan akhlaknya beliau, dengan adabnya beliau, dengan wiridnya beliau, dengan amalannya beliau sehari-hari radhiyallahu anhu wa ardahu ajma'in. Begitu juga para salaf-salaf kita yang terdahulu. Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, itu beliau tiap hari menghatamkan Al-Quran. Al-Habib Ja'far bin Syekhan menghatamkan Al-Quran sehari semalam 1 kali hataman Quran. Sayyidina Syafi'i menghatamkan Al-Quran sehari, siang 1 kali hatam, malam 1 kali hataman Al-Quran. Wal Imam Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir itu menghatamkan Al-Quran, itu setiap hari itu dia membaca Al-Quran 20 juz. Artinya 3 hari sekali 2 kali menghatamkan Al-Quran. Setiap 3 hari 2 kali menghatamkan Al-Quran. Wa Sayyidina Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf menghatamkan Al-Quran, siang 4 kali hatam Quran, malam 4 kali hataman Al-Quran. Siapa mereka? Siapa mereka? Haula ajdaduna. Mereka kakek kita, datuk kita, leluhur kita. Karena Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir wa Tahir bin Hasan bin Tahir hadir majlis di Masjidil Mahdar. Tatkala hadir majlis di situ dibacakan manaqib sada alawiyin fulan fulan fulan. Maka ada satu orang di majlis tersebut bertanya, "Ya habaib, saya mau tanya," kata muhibbin tersebut. "Saya mau tanya, ini orang yang kalian baca manaqibnya orang-orang hebat, orang-orang besar. Siapa mereka?" Dibilang, "Haula abauna wa ajdaduna." Mereka kakek kami, moyang kami. Maka muhibbin tersebut bilang, "Alhamdulillah, untung mereka bukan kakeknya saya." "Bang, kenapa kamu bilang demikian?" "Ya, kamu tahulah, saya ini pedagang, maklar di pasar. Bapak saya juga maklar di pasar. Kakek saya maklar di pasar. Kalaupun saya terpaut jauh dengan kakek saya, nggak jauh-jauh dari maklar juga, saya tetap jadi maklar. Tapi kalian ini, kakek kalian wali-wali besar. Ibaratnya mereka itu adalah orang-orang yang berada di puncak gunung. Kalau kalian nggak jadi seperti mereka, kalian jatuh ibarat orang jatuh dari gunung, hancur berkeping-keping. Kalau saya jatuh nggak seperti kakek saya, paling jatuh cuma dari bangku saja, dari meja saja." Wah, kata mereka itu adalah orang-orang mulia. Karena Imam Abdullah bin Al-Haddad ketika menyebutkan kemuliaan Ahlul Bait, beliau menyebutkan di dalam syair beliau, "Tsumma la taghtarra bin nasabi, la wa la taqna bi kana abi wattabi' fil hadi khair nabi." Jangan kamu merasa bangga cukup dengan nasab saja. Atau cukup, oh ayahku gini, karena abi kata, karena jadi kata, kakekku dulu gini, datukku dulu begini. Jangan pernah merasa cukup dengan hal tersebut, tapi ikuti jalan mereka dengan sebenar-benarnya jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf sesibuk apapun dalam 1 minggu tidak pernah kurang menghatamkan Al-Quran 1 kali, sesibuk apapun beliau radhiyallahu anhu arda. Dan itu dulu Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, ayah daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Itu beliau tatkala berjalan bersama putranya, dia nengok ke belakang karena Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Kemudian dia berkata, "Wahai putraku, hati-hati, jangan sampai datang satu waktu aku nengok ke belakang, kamu nggak ada di belakang saya, nggak ngikut di belakang saya, ngikut ke rombongan yang lain." Itu dikatakan manjimaluh ma'hu ilal ghair murjil. Barang siapa yang dia punya unta, disiapkan unta oleh salafnya, oleh kakeknya, oleh leluhurnya, dia punya unta bisa dia naikin. Enggak, dia enggak naikin unta dari salafnya, dia ikut jalan kaki bersama orang lain. Enak. Hadza jaddak, hadza abu. Dan kita sekarang di sini diajak di depan mata kita leluhur kita, ya ahli Segaf, indukum hadzal Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf, indukum Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, yang putranya Al-Habib Ali di tengah-tengah kita, Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, yang dikatakan ma fil akwan mithl Ahmad bin Abdurrahman, kata Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syahab, wallahi ma fil akwan mithl Ahmad bin Abdurrahman, demi Allah tidak ada di zaman ini, di masa ini, kata Habib Ali bin Syahab, di masa ini enggak ada kewalian wali yang sehebat Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Kan Syekhana Al-Habib Umar bin Hafidh, Umar bin Muhammad bin Hafidh di hadapan Habib Abdul Qadir tatkala berceramah, beliau mengutip daripada ucapan Habib Ali dan mengatakan wallahi thumma wallah ma fil akwan mithl Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman. Di masa ini tidak ada yang seperti Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Dan kalau mau disebut Al-Habib Muhsin bin Ali As-Segaf, Al-Habib Ali bin Segaf, kemudian juga mereka para awliya was salihin, Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf, Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf radhiyallahu anhu ardahu, Syekh Dzaka As-Segaf idza jalasul aqran mithl asad bain ad-dan, wal Imam Ali Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wal Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wal Habib Ahmad bin Ali Al-Haddad, wa fulan banyak lagi di antara mereka.
Wa minal mutaakhirin Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad, yang ketika meninggal dunia 100.000 orang yang masuk Islam di tangan beliau atau daripada tangan orang-orang murid beliau radhiyallahu anhu wardahu. Wal Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan juga orang-orang yang mulia daripada keluarga Ali Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhum ajma'in. Wa Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, Abu Bakar bin Abdullah bin Talib, Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas. Masya Allah, berapa banyak kalau mau disebut daripada manakib mereka. Setahun gak bakalan habis awsafum tu'jizul wasif idza qad wasaf. Tapi seperti Imam Al-Haddad, beliau mengatakan bahwasanya lisri qaumun lihamlihi salahu kam min khabirin nasibuhum khabar. Itu sir kewalian dari Allah Ta'ala. Kewalian mereka punya jodohnya sendiri. Ada orang-orang yang berjodoh dengan kewalian, ya, magam yang mulia tersebut. Ada kaum yang mana mereka memang mulia, pantas meraih kemuliaan kewalian tersebut dari Allah Ta'ala. Tapi berapa banyak orang ahli, pakar, riset tentang sejarahnya para wali-wali, tapi cuma dapat beritanya saja dan tidak mencicipi daripada kelezatan tersebut. Kenapa? Masyghul bin nas, masyghul bid dunya, sibuk. Wal Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan ana fi syughlin 'anil nas wa 'amma hum fihi min khairin wa syarr. Saya sibuk dari orang, sibuk daripada kerjaan mereka bagus atau baik. Kenapa? Sibuk, saya masih ngurus dosa saya masih ngurus amalan saya masih sibuk dengan aibnya saya masih sibuk dengan hatinya saya masih belum khusyuk, saya belum ini, belum itu. Radhiyallahu anhu arda. Wa hakadha wal Habib Ja'far bin Syekhan, Masya Allah, sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hakadha, ketika dia mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk Allah, Allah Ta'ala jadikan dunia bertukuk lutut di bawah telapak kakinya beliau. Tapi kita, ketika kita sibuk dengan dunia, dijadikan kita diperbudak oleh dunia, bertekuk lutut di bawah telapak kaki dunia. Waliyadzubillahi min dzalik. Ayuhan nas, ayuhal ahbab, keluarga kita perlu perhatian. Qurannya mereka bagaimana, adabnya mereka bagaimana, peneladanan mereka terhadap para salafus saleh, bagaimana keadaan mereka. Itu yang perlu perhatian besar dari kita. Jaga mereka dari kemaksiatan, jaga mereka dari yang haram. Syifal ma'asi baridul kufur. Kemaksiatan adalah utusan kekafiran. Kekafiran sebelum datang, orang sebelum dia ditimpa dengan penyakit kekufuran, ditimpa dulu terbiasa dengan amalan-amalan maksiat, hingga ketika meninggal dunia dicabut iman dari dalam hatinya. Itu dikatakan di dalam azhar bahwasanya inna rajul la yuhram min nutqi bi syahadatain 'inda mauti bisabab nadhari haram lam yatub minhu. Orang akhir hayat yang enggak bisa mengucap 2 kalimat syahadat, itu gara-gara dulu matanya ngelihat yang haram, belum sempat bertaubat dari hal yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan taubatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah kita keluar dari majelis ini, ya, kita makin cinta dengan Al-Quran, makin gemar dengan Al-Quran, merasakan kelezatan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat Al-Habib Ja'far bin Syekhan. Begitu juga segenap keluarga besar beliau, bil khusus putri beliau Al-Habab Argaya, Ibunda Al-Habib Taufik, yang setahun yang lalu persis beliau wafat dan meninggal dunia di hari yang sama, di hari Haul ini. Allah mudah-mudahan mengangkat derajat beliau, dan Allah Ta'ala mengangkat derajat keluarga kita, orang tua kita, ayah kita, ibu kita, dan juga para aulia, para syiban yang kita sebutkan nama-nama mereka di majlis ini. Allah Ta'ala berikan manfaat kepada kita dengan berkat mereka, dijadikan kita sebaik-baiknya orang yang mengikuti jalan mereka, dan Allah Ta'ala gembirakan mereka di dalam kubur mereka. Allah Ta'ala gembirakan mereka di dalam kubur mereka. Karena Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir, itu kalau udah cerita tentang syiban, tentang aulia wa salihin ahlil bait, itu beliau bilang apa ketika habis bercerita tentang ayah-ayahnya, leluhurnya, dia bilang, Allahumma la tuballighhum min akhbarina ma yasuhum wa la tuhammilhum min awzarina ma yanuhum wa la tukhzihim bina fi askaril amwat bima nuhdithu minal mukhziyat wa nati minal munkarat surah arwahum bi'amalina fi multagal arwah. Ya Allah, jangan sampaikan kepada kakek moyang kami, kepada salaf kami, amalan-amalan kami yang membuat mereka sedih. Ini berapa banyak amalan kita yang bikin mereka sedih. Gembirakan hati mereka fi multagal arwah idza surah ahlus salah bi abna'i salah wa la tuqifu minna ala mawqifil iftidah. Allahumma ya mafawqa ahlil khair lil khair wa 'anahum 'alayhi wa fiqna lil khair wa 'inna 'alayhi. Allah yana akhina al-habib Taufik kafat yusratil mubarak wal habib Abdurrahman jami' ulama'ina wa syibanina wa syuyukhina mat'ana bihim fi 'afiyah. An Allah ta'ala yaj'alna anfa'ul muslimin lil muslimin abrakul muslimin 'ala al muslimin
يصلح ديننا ودنيانا، وأن الله تعالى يصلح العباد والبلاد، يدفع عنا وعنهم الفساد. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.